Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat butter cake dari tepung beras. Jadi ini nggak menggunakan tepung terigu ya, hanya menggunakan tepung beras dan tepung maizena aja. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat butter cake dengan tepung beras. Jadi ini gluten free ya, saya hanya pakai tepung beras aja. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat butter cake dari tepung beras ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat butter cake dari tepung beras. Nah, tentu saja di sini saya punya tepung-tepungan yang sudah saya campur jadi satu di sini. Di sini ada sekitar 100 gram tepung beras yang sudah saya sangrai ya. Nah, sangrainya itu lebih kurang sekitar 5 sampai 7 menit di api kecil ya. Nah, kenapa harus disangrai? Supaya bau-bau langu atau bau-bau apek dari tepung beras itu hilang ya. Nah, biasa kan tepung beras ada yang agak sedikit apek gitu ya. Jadi kalau kita sangrai, dia akan lebih harum seperti itu. Nah, di sini saya juga kasih 25 gram susu bubuk. Lalu saya juga kasih sekitar 30 gram tepung maizena. Lalu saya kasih juga sekitar 1/4 sendok teh baking powder. Ya, kenapa dikasih baking powder? Ini hanya membantu kita mempertahankan kondisi kue selama proses kocok, dari kocok mentega sampai kocok putih telurnya nanti ya. Nah, kalau kalian nggak mau pakai baking powder, kalian sudah bisa membuatnya dengan secara cepat, itu nggak masalah ya. Nah, ini pun kita hanya pakai sedikit aja, 1/4 sendok teh aja, ya. Nah, lalu di sini saya juga udah punya bahan-bahan lain. Di sini ada mentega mix butter. Jadi ini 200 gram. Jadi 100 gram mentega, 100 gram margarin, ya. Lalu di sini juga saya ada sekitar 60 gram gula halus. Di sini ada 5 butir kuning telur. Di sini ada 4 butir putih telur, jadi yang putih yang dipakai hanya 4 aja. Dan di dalamnya saya udah kasih cream of tartar 1/4 sendok teh. Kalau kalian nggak punya cream of tartar, kalian boleh kasih air jeruk nipis setengah sendok makan aja, ya. Nah, lalu di sini saya juga punya 60 gram gula pasir. Nanti akan saya kocok bersama dengan putih telurnya ya. Nah, lalu di sini saya juga siapin mangkok yang akan nanti saya kasih bubuk taro warna ungu untuk bikin kue ini nggak hanya warna putih aja, tapi ada putih dan ungu, jadi lebih cantik lagi ya. Nah, bahan yang kita gunakan hanya ini aja. Di sini juga saya udah siapkan loyang tulban 24 cm. Saya olesin dengan sedikit margarin dan taburi dengan tepung seperti ini ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan mixer dulu mentega dan gula halusnya. Nah, kalau kalian mau mixer putih telurnya dulu juga boleh ya, bebas aja. Nah, hari ini saya mau 2 kali mixer aja. Jadi yang pertama saya mixer dulu mentega sama gula halusnya. Nah, ini kita akan kocok mentega atau butternya dan gula halusnya ya, sampai dia creamy ya. Turunkan kecepatan. Nah, kecepatan 2 aja. Lalu kita akan masukkan kuning telurnya perlahan-lahan ya. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu kuning telurnya, sayang ya. Nah, kita pakai lagi kecepatan rendah untuk masukkan tepungnya ya ke dalam campuran tepung yang tadi, ke dalam adonan ini ya. Pakai kecepatan 2 aja ya, perlahan-lahan ya. Sampai tepungnya rata dengan adonannya.
kita boleh bersihkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan kocok putih telurnya. Nah, kita akan kocok putih telurnya sambil kita nanti masukkan gula pasirnya perlahan-lahan ya. Nah, kita kocok dengan kecepatan pertama dulu sampai benar-benar berbusa gitu ya. Nah, setelah dia agak berbusa, naikkan 1 kali kecepatannya. Karena ini hanya 4 telur, jadi nggak usah yang kecepatan tinggi banget, 3 aja cukup ya di mixer ini. Lalu kita masukkan pelan-pelan gula pasirnya ya. Nah, ini. Lalu kita ambil adonan ini. Kita akan masukkan putih telurnya perlahan-lahan ke sini ya. Kita campur jadi satu dulu. Jadi kita ambil dikit-dikit dulu. Nah, sampai dia rata. Nah, kita aduk pelan-pelan. Nah, seperti ini. Rata kayak gini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada di sini sudah ada tepung taro. Saya akan kasih adonannya sedikit di sini. Kita akan jadikan warna ungu. Nah, seperti ini. Kita aduk. Lalu kita akan masukkan ke dalam loyangnya ya. Nanti kita akan bikin motif selang-seling gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, warna ungunya saya sudah bikin. Saya akan masukkan ke sini di selang-seling. Nah, nah, setelah seperti ini kita akan bikin ulirnya ya. Caranya gampang, kayak kita bikin marmer cake aja. Nah, seperti ini. Ke bawah kita tarik ke atas, ke bawah kita tarik ke atas, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini akan kita panggang selama lebih kurang di suhu 170 derajat sampai matang ya. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman sampai matang kalau dengan oven listrik saya tuh berapa lama ya. Oke. Nah, ini saya sudah panggang di suhu 170 derajat lebih kurang di api bawah. Nanti kalau udah matang baru akan dipindah ke api atas sebentar aja. Ini 170 derajat ya. Tuh, di oven ini 170 derajat. Nanti kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Udah saya masukin ke dalamnya kayak gini ya. Nanti kita akan lihat berapa lama kuenya matang. Ini kuenya udah matang, atasnya udah kemerahan banget. Merahnya itu rata banget ya. Aduh, enak banget. Nah, ini sebentar lagi udah selesai. Saya akan angkat dan saya sajikan. Nah, setelah lebih kurang 35 menit, ini dia hasilnya. Dan ini dia kue bolu tepung beras ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, rasanya enak banget, nggak kalah kalau pakai tepung terigu juga. Dan ini tuh moist banget, lembut banget, lentur banget juga ya. Kalian boleh coba di rumah, pasti ketagihan untuk bikin kue ini ya kalau udah ngerasain sekali. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa jadi ide baking buat kalian hari ini buat cemilan keluarga ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa. Dadah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kue ini tuh kayak apa? Saya akan potong, kasih teman-teman lihat ya. Dalamnya kayak apa. Wow, ini lembut banget, lentur banget ya.
berasa banget pas potongnya nih. Nah, keluarin, tada, tuh jadinya cakep banget kan. Ini masih panas banget, nih lentur banget. Nah, kalian harus coba ya di rumah. Ini enak banget, wangi banget pastinya karena kita pakai butter juga yang Wisman juga ya, wangi banget tuh. Yum, harus coba ya. Dadah. Nah, ini adalah kue tepung beras juga, butter tepung beras. Yang ini kuenya itu saya bikinnya panggangnya agak sedikit kemerahan supaya kulitnya itu enak banget ya, karena saya suka yang kulitnya yang agak gelap seperti ini, lebih enak menurut saya. Dan hasilnya seperti ini setelah saya potong tuh, cakep banget dalamnya dan moist banget, yang penting lentur banget ya. Kalian harus coba di rumah. Oke, sampai jumpa lagi ya di resep berikutnya. Dadah.